Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabta Arif, mahasiswa S2 Unitomo Surabaya. Kembali lagi dengan saya di video pembelajaran di channel YouTube Sabta Arif. Kali ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa. Teman-teman mungkin mengenal orang ini. Ini, atau ini. Orang-orang ini kita kenal memiliki kontribusi yang besar di karya sastra. Kita mengenal H.B. Jazin. Beliau disebut sebagai paus sastra. H.B. Jazin memiliki sebuah museum yang kita kenal sebagai Museum H.B. Jazin. Di sana kita bisa menemukan banyak sekali karya sastra, mulai dari angkatan lama hingga angkatan yang paling modern. Adapun sekarang perpustakaan H.B. Jazin dikelola oleh orang-orang yang berkontribusi di kesastraan Indonesia. Beralih dari H.B. Jazin, kita mengenal orang yang akrab dinamakan Gus Muh. Dia dikenal akan resensinya yang begitu bagus. Dia juga memiliki karya atau clipping karya yang sangat banyak, mulai dari clipping karya lama hingga karya modern. Gus Muh tinggal di Jogja, dan kini dia masih aktif dalam kepenulisan. Dari Jakarta, Jogja, kita ke Ponorogo. Di Ponorogo ada satu nama yang dikenal memiliki segudang karya dan memiliki semacam clipping karya dari era sastra lama hingga hari ini. Dia adalah Soetedjo. Teman-teman kalau mencari nama-nama dari baik H.B. Jazin, Gus Muh, dan Soetedjo di Google, sudah banyak sekali karya yang berhasil mereka ciptakan. Sama halnya dengan H.B. Jazin, Gus Muh, dan yang lainnya, Soetedjo juga memiliki rumah buku perpustakaan yang menampung banyak sekali karya sastrawan Indonesia. Nah, selain dengan 3 orang itu, teman-teman pernah melihat video ini? Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Kita mengenal karya yang dibacakan dalam video itu, yaitu karya Seno Gumira Adjidharma. Karya yang sudah fenomenal di dalam kancah sastra Indonesia. Teman-teman tentu bisa menikmati pembacaan prosa, cerpen, atau mungkin nukilan novel yang dibacakan oleh orang yang sudah expert di bidangnya. Apalagi Abimana, dia adalah seorang artis papan atas dan dia membacakan cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku karya Seno dengan sangat baik. Kalau teman-teman untuk mencari lagi di YouTube, teman-teman bisa menemukan pembacaan cerpen serupa yang dibawakan oleh Dian Sastrowardoyo. Itu adalah kalau tidak salah cerpen balasan Alina untuk Sukap. Ada juga cerpen dari Butet yang dia menjadi tukang posnya yang mengantarkan surat dari Sukap ke Alina. Baik yang dilakukan oleh orang-orang yang saya jelaskan tadi, atau yang ketika teman-teman menikmati pembacaan cerpen dari Abimana, Dian Sastro, adalah termasuk kegiatan apresiasi prosa. Atau bisa juga dikatakan apresiasi sastra. Ada 3 poin penting dalam kita mengapresiasi sebuah karya sastra. Yang pertama, memahami. Yang kedua, mengenali. Dan yang ketiga, menikmati. Memahami. Kita dalam mengapresiasi sebuah karya prosa, karya sastra, kita tentu saja harus memahami isi karya tersebut, baik dalam sisi internal maupun eksternal. Dalam memahami sebuah karya prosa, seorang apresiator tentu saja dituntut untuk bisa memahami unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik dari karya sastra tersebut. Memahami dari tingkat yang paling dalam bisa mendedah nilai-nilai kehidupan yang bisa didapatkan dalam karya sastra tersebut. Adapun unsur intrinsik yang bisa kita dedah, misalnya mengangkat tema apakah karya itu, siapa tokoh di dalamnya, menggunakan sudut pandang apa, bagaimana penulis menceritakan kisahnya kepada pembaca, bagaimana latar setting, waktu, dan suasana, atau apakah ada latar peristiwa yang terjadi di eksternal yang melingkupi novel itu.
Terus yang paling penting adalah, apakah amanat yang bisa teman-teman dapatkan ketika membaca sebuah karya prosa? Itu adalah unsur intrinsik sebuah karya sastra. Tentu sebagai seorang apresiator wajib untuk mengetahui ke dalam unsur intrinsik dan memahami serta mendedahnya. Selain itu, pengarang juga harus mengetahui unsur intrinsik, mulai dari latar belakang pengarang, fakta sosiologi, fakta sosial, dan fakta-fakta lain yang di luar karya tapi masih berhubungan erat dengan karya sastra itu. Yang kedua, mengenali. Di tahap mengenali, kita tentu saja seorang apresiator wajib mengenali prosa itu, baik dari karyanya secara utuh, beberapa karya sebelumnya, karya dengan pengarang, dan karya dengan pembaca. Tahap mengenali, seorang apresiator harus mengetahui dan menilik lebih lanjut referensi-referensi karya yang lain. Berada di posisi mana karya sastra itu berada di dalam kancah sastra Indonesia. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah menikmati. Seorang apresiator wajib menikmati secara utuh dan sungguh-sungguh karya sastra yang sedang digaulinya. Seperti yang dikatakan Effendi, bahwa mengapresiasi karya sastra sama halnya menggauli secara sungguh-sungguh karya sastra hingga timbul pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra itu. Tentu saja puncaknya kita bisa mengambil nilai kehidupan dalam karya sastra itu. Teman-teman, ada 4 jenis kegiatan yang termasuk dalam kegiatan apresiasi prosa. Yang pertama, kegiatan langsung. Seperti yang saya tontonkan lagi di video awal, itu adalah termasuk dalam kegiatan langsung. Kita membaca karya sastra, menonton pementasan karya sastra, menyimak pembacaan karya sastra, itu sama saja dengan kegiatan langsung, di mana kita bisa langsung mengalami pengalaman dari perantaranya, misalnya perantara buku, perantara pementasan, atau perantara yang membacakan. Kegiatan langsung tentu saja lebih bisa membuat kita tertarik lebih dalam terhadap nilai-nilai atau mungkin suasana yang berada dalam karya sastra itu. Kegiatan kedua adalah kegiatan tidak langsung. Kegiatan tidak langsung adalah kegiatan pengembangan yang mampu mengembangkan kegiatan langsung atau mendedah atau mendalami kegiatan langsung. Ada beberapa kegiatan tidak langsung yang bisa teman-teman lakukan untuk menjadi seorang apresiator sastra yang baik. Yang pertama, mempelajari teori sastra. Mempelajari teori sastra dari beragam jenis pakar, atau mungkin membaca dari beragam jenis jurnal ilmiah atau buku-buku pengembangan teori dan sebagainya. Yang kedua, mempelajari sejarah sastra. Soekarno pernah berkata, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam hal sastra, itu pun sangat berlaku, karena perkembangan sastra, baik pasang surutnya, itu tetap kita harus menilik dari sejarah sastra itu sendiri. Terus yang ketiga, mempelajari esai sastra. Dan yang terakhir, bisa juga mempelajari kritik sastra. Ini adalah kegiatan-kegiatan pengembangan untuk mengembangkan keterampilan seorang apresiator agar lebih bisa mendalami dan mengungkapkan atau mengapresiasi karya sastra itu. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan mendokumentasikan karya sastra. Kegiatan mendokumentasikan karya sastra sebenarnya sering kali kita lakukan, tapi mungkin kita tidak sadar itu disebut kegiatan apresiasi. Yaitu yang pertama, dengan kita membeli buku, mengoleksi buku karya seorang penulis yang kita favoritkan, membeli buku-buku episode-episode buku-buku terjemahan, adalah termasuk dalam kegiatan mendokumentasikan karya sastra. Ada lagi kegiatan mendokumentasikan yang lazim kita dengar, yaitu membuat clipping sastra, membuat clipping koran, membuat clipping karya sastra. Itu yang dibutuhkan ketelatenan, ketekunan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan kreatif sastra. Bagaimana seorang apresiator mampu menghasilkan karya lain setelah dia menggauli karya sastra itu. Misalnya, kita baru saja membaca cerpen yang bagus dari karya Seno Gumbira Aji Dharma. Kita terinspirasi untuk membuat cerpen lain
dari ide yang pernah disampaikan Seno Gumira Aji Dharma. Tentu beda dengan memplagiasi ya. Kita terinspirasi setelah membaca karya yang lain. Terinspirasi bukan hanya dalam hal ide saja, mungkin bagaimana cara Seno Gumira bertutur dalam cerpennya atau bagaimana style berceritanya, itu bisa juga itu termasuk dalam kegiatan kreatif karya sastra. Baik, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dadah.